Hai Suzaman, Wigids. Aku harap kabar kalian baik-baik semuanya. Amin. Karena aku pun di sini juga baik-baik aja. Oh iya, buat teman-teman yang di batch 3, selamat ya buat kalian yang lolos verifikasi dokumen dan akan melanjutkan ke tahap tes psikologi dan interview dengan PA Jerman. Semangat toy toy toy. Oke, jadi kan aku udah beberapa waktu tidak upload video di YouTube. Dan di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku apply visa Jerman untuk kerja. Yeay, akhirnya aku apply visa juga. Setelah sekian lama penantian ya, rasanya tuh campur aduk pas belum dapet jadwal visa tuh kayak yang kapan saya apply visa, kapan saya apply visa gitu. Tapi pas sudah dapet jadwal apply visa, terus kayak yang beneran nih mau berangkat ke Jerman nih, yakin gimana sih gitu. Adalah ya, namanya juga manusia. Nah, jadi sebelum apply visa, sebelum dapet tanggal buat apply visa, kita tuh udah dikasih tahu dulu sama tim GIZ. Pasti kalian udah nggak asing lagi kalau udah tonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Nggak asing lagi sama yang namanya BP2MI, GIZ, dan BA atau SELF gitu ya. Karena memang mereka-mereka inilah yang menjadi wadah kita, yang memang mengurusi kita untuk bekerja di Jerman gitu. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan tanggal untuk visa, kita akan diajak ketemuan secara online sama tim GIZ untuk diarahkan, untuk diberitahu apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita isi, bagaimana cara isi formulirnya, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi pada saat aku sudah tahu tanggal pembuatan visaku ini, tanggal apply visanya ini, aku sudah siap, aku sudah isi formulir-formulirnya, aku sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, karena pembuatan visa itu harus di Jakarta, makanya aku harus pergi dari Surakarta menuju ke Jakarta gitu. Jadi sebenarnya kita apply visa itu cuma butuh waktu 1 hari di Jakarta. Tapi untuk di program ini, di G2G Jerman, kita minimal harus meluangkan 2 hari untuk rangkaian apply visa. Kenapa 2 hari? Jadi di hari yang pertama kita harus cek dan mengambil dokumen di kantor GIZ karena memang ada beberapa dokumen yang disimpan di sana dan baru diberikan kepada kita ketika kita mau visa gitu. Jadi udah deket-deket berangkat supaya nggak hilang, supaya nggak rusak gitu. Jadi disimpenin sama tim GIZ. Lalu di hari yang kedua barulah kita apply dokumen visa gitu. Apply visa maksudnya. Nah, jadi aku dapat jadwal apply visa itu di hari Rabu pagi dan barengan sama 6 orang walaupun jamnya berselisih setengah jam ya. Jadi untuk efisiensi waktu supaya dalam 2 hari itu tuh kita benar-benar bisa maksimal gitu waktunya di Jakarta karena mayoritas dari kami bukan berdomisili di Jakarta, makanya selain mengikuti rangkaian apply visa, kita juga melakukan MCU atau medical check up. Nah, tadi seperti yang aku bilang, aku dapat jadwal apply visa tuh hari Rabu, ya kan, hari Rabu. Jadi Selasa pagi tuh udah harus ada di Jakarta, makanya aku berangkat dari Solo ke Jakarta itu Senin pagi dan nyampe di Senin sore atau malamnya gitu. Jadi istirahat, Selasa paginya udah bisa beraktivitas. Selasa pagi itu aku menuju ke kantor GIZ untuk ambil dokumen atau cek dokumen juga. Nah, jadi selain tim GIZ itu di Hamin sekian apply visa, itu tuh udah bantuin kita, ngarahin kita buat isi formulirnya. Di Hamin 1 tuh mereka juga bantuin kita buat checking dokumen. Jadi dokumen apa saja yang harus dibawa ke ke pembuatan visa, namanya VFS Global. Itu kita dicek-cekin dulu, dibantuin ngecek, make sure lah mereka kalau kita tuh benar-benar udah paham apa aja yang harus disiapin gitu. Nah, ini dia dokumen apa saja yang harus kita siapkan dari rumah dan dokumen apa saja yang harus kita ambil di GIZ.
Oke, kalau sekarang teman-teman belum jelas tentang dokumen-dokumen ini, tentang lebih rincinya tentang pembuatan visa, tentang apply visa maksudnya, nggak apa-apa, karena nanti pada saat kalian sudah memasuki tahap ini, kalian bakal dijelasin secara rinci dan kalian bebas bertanya kepada tim GIZ juga. Jadi jangan khawatir kalau masih kayak yang, ini Karisma ngomong apa sih? Gitu. Nggak apa-apa. Aku cuma mau ngasih gambaran besarnya aja gitu. Maaf ya kalau malah jadi bikin bingung. Oh iya, eh, pada saat nanti kalian sudah di Jakarta, kalau memang kalian bukan warga Jakarta dan bingung nanti di sana tuh kalau mau ke GIZ naik apa sih gitu ya, karena waktu itu aku juga sempet naik apa ya gitu. Yang paling gampang sih otomatis kendaraan umum, yaitu ojek online, baik motor maupun mobil, tapi mending motor sih kalau pagi-pagi supaya nggak macet. Kan tinggal ngasih tujuannya kemana, langsung jret dianterin gitu kan. Cuman kalau kalian mau naik yang lebih umum lagi nih, contohnya mau naik kereta atau KRL, turunlah kalian di stasiun Sudirman. Kalau kalian mau naik MRT, turunlah kalian di Dukuh Atas. Nah, dari Sudirman atau dari Dukuh Atas itu kalian tinggal jalan kurang lebih 10 menit nyampe. Dan itu tuh kalian bisa sambil jalan menikmati bangunan-bangunan kota, ya kan? Dan sambil bersyukur, ya Tuhan, thank you, aku sudah ada di fase ini. Aku saranin kalian naik KRL atau naik MRT. Terus, kalau kalian mau naik busway, turunlah kalian di halte Tosari, begitu ya. Penting nggak sih aku ngasih tahu tentang kalian naik apa begini? Gak apa-apa lah ya. Nah, setelah aku selesai checking dokumen dan ngambil dokumen-dokumen tersebut, aku dan teman-teman aku MCU. Di hari sebelumnya tuh kami udah appointment buat MCU ini, buat medical check up di suatu klinik yang direkomendasikan oleh dokter BP2MI gitu. Dan puji Tuhannya lagi, dokter tersebut menjembatani kami dengan klinik tersebut untuk mengadakan jemputan gitu. Jadi dari kantor GIZ nih, kita selesai cek dokumen segala macam itu, selesainya kita tinggal turun ke lobby, drivernya datang, langsung kita diantar ke tempat MCU. Tapi aku nggak tahu ya, apakah ini berlaku untuk semua klinik yang bekerja sama dengan BP2MI atau enggak, dan apakah ada minimal berapa orang yang melakukan MCU atau enggak, aku nggak begitu paham. Intinya waktu itu teman aku udah urus itu appointment dan penjemputannya gitu. Sebenarnya untuk kapan MCU-nya ini tuh nggak harus di hari sebelum visa. Pokoknya intinya untuk MCU ini ketika kita sudah mendapatkan hari buat termin visa, kita udah bisa mulai MCU gitu. Mau sebelum visa, mau setelah visa, itu terserah, nggak apa-apa. Tapi jangan hamil seminggu sebelum keberangkatan ya. Karena kan kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Doanya sih hasilnya baik, tapi kan nggak tahu ya kalau ternyata ada gimana gitu. Jadi kita sebaiknya di deket-deket hari visa aja gitu. Jadi masih punya waktu sekitar 1 bulan buat keberangkatan. Seperti yang aku jelasin tadi, aku MCU setelah ambil dokumen di kantor GIZ karena supaya efisien aja waktunya di 2 hari tersebut. Jadi kalau habis visa mau pulang kampung lagi ya nggak apa-apa gitu. Soalnya tuh kayak di Solo, di tempat aku, itu tuh dulu memang ada beberapa klinik yang kerjasama sama BP2MI, tapi sekarang semenjak pandemi itu udah nggak lagi, makanya aku nggak bisa MCU di Solo tuh karena itu, makanya aku memutuskan untuk MCU di Jakarta. Nah, untuk MCU ini pemeriksaannya nggak yang banyak banget, pemeriksaannya lumayan sederhana, simple kalau menurut aku, dan harganya ini berkisar di 600 sampai sejutaan. Kalau di klinik yang kemarin aku dapat tuh nggak nyampe 700.000 gitu. Dan jangan lupa itu bakal di reimburse. Ada ondel-ondel lewat, joget dulu aja gitu. Jadi
butuh waktu kurang lebih ya 3 jam, 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya kami berenam semuanya selesai MCU gitu. Habis itu ngapain? Makan, karena kami puasa. Ada cek gula darah soalnya. Sebenarnya sih cek gula darah sewaktu ya. Kenapa kami puasa kemarin? Ya udahlah, nggak apa-apa. Masuk di hari kedua. Hari kedua ini adalah hari kami apply visa. Kan malamnya itu udah dicek-cekin nih berkas dari yang saya bawa apa, berkas yang udah dikasih sama tim GIZ apa, itu ada yang kurang apa di fotokopi dulu, apa yang kurang di print dulu, harus berapa rangkap, fotonya seperti apa, itu kan udah harus disiapin ya. Nah, paginya pas mau berangkat jangan lupa buat dicek kembali itu. Jadi double check aja gitu, triple check atau berapa kali cek lah, biar nyampe di tempat visa tuh nanti nggak yang harus ini belum, itu tuh kayak yang kita jadi kayak aduh gitu. Jadi mending disiapin bener-bener gitu ya. Paginya kita cek lagi sebelum berangkat gitu. Nah, setelah cek kembali, kita berangkatlah ke tempat buat apply visa yang kebetulan ada di mall. Kalau nanti kalian ada yang dapat jadwal jam 8 pagi, terus kalian merasa kok aku nyampenya setengah 8 ya gitu, nggak apa-apa, masuk aja. Walaupun mallnya tutup, tempat visanya udah pada ngantri gitu. Jadi kalau udah nyampe setengah 8 nggak apa-apa, langsung ngantri aja daripada ngantrinya panjang. Soalnya kemarin aku dapet jam 8, aku nyampe jam 8 kurang seperempat. Sebenarnya sih bisa untuk sebelum itu, karena aku tuh nunggu di stasiun Tebet tuh lama banget. Karena kayak yang aduh nanti takut kepagian segala macam gitu. Ternyata pas 8 kurang seperempat aku nyampe sana, yang ngantri itu udah banyak banget. Terus pas tiba giliran kita buat mengumpulkan dokumen kita, mungkin ada dari kalian yang bertanya, apakah nanti di sana kita diwawancarai banyak hal? No, kita nggak diwawancarai. Paling kita kayak cuma ditanyain kontraknya mana, apanya. Nah, itu semuanya sebenarnya dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan. Jadi kita tinggal susun aja, terus nyampe tuh kasih ini dokumen saya gitu. Nanti mereka bakal cek, oh udah kelar, udah ada gitu kan. Terus paling nanti ditanyain, oh berangkat tanggal ini ya nanti berarti bla 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 ya, oh nanti misalnya kejadiannya jadi ini ya gitu. Soalnya di awal mereka tuh bakal kayak yang udah notice kita yang dari Triple Win gitu, yang dari BP2MI gitu. Intinya ketika kita sudah masuk program Triple Win ini atau G2G Jerman ini, itu sangat mempermudah kita dalam banyak hal, termasuk di apply visa ini, karena kita nggak ditanyain macem-macem gitu. Udah selesai checking dokumen sama tugas visanya, terus nanti kita tinggal biometrik. Aku nggak ada dokumentasinya karena di dalam itu benar-benar yang ketat, kita nggak boleh ambil video, kita nggak boleh ambil foto, dan kita tuh juga nggak boleh nelpon di dalam tuh, nggak boleh. Untuk berapa lama waktu apply visa kita di dalam kantornya itu, kita butuh waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Kalau kita udah selesai biometrik, itu artinya kita udah kelar. Kita tinggal tunggu informasi melalui email biasanya, buat tahu apakah ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang mesti ditanyakan lagi ke kita gitu. Nah, setelah selesai apply visa, hal yang aku lakukan selanjutnya supaya efisien 2 hari adalah ngambil hasil MCU. Karena hasil MCU-nya itu nggak bisa langsung di hari MCU-nya, jadi besokannya baru bisa di atas. Biasanya sih di atas jam 1 siang gitu. Nah, mungkin itu tadi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan bingung, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail, tunggu aja tanggal mainnya ketika kalian diinformasikan oleh tim GIZ buat, Bu, Pak, ayo apply visa tanggal sekian ya gitu. Nanti kalian bakal dijelasin secara rinci di sana. Tschüss und bis bald!